dia ini punya perasaan yang persis sama seperti yang kamu rasakan sebenarnya. Jadi dia masih kehilangan, ya. Dia masih ngerasa sedih. Hai guys, kita sekarang bersama dengan Soda lagi, ya. Kali ini saya berusaha untuk menyelami apa yang dirasakan oleh Soda, dan nanti kita akan coba untuk menghealing Soda, ya. Karena sesudah 3 bulan, betul ya, ditinggal oleh apa manggilnya, mama papa, iya, mama papa, ya. Masih kerasa banget bahwa Soda ini masih kehilangan, ya, dan sebenarnya Soda ini masih bersedih sebenarnya, ya. Oke, Soda. Ya. Jadi Soda ini dipelihara oleh Kak Lala, bener. Nah, tapi waktu bulan Juli, Mama pergi karena COVID, lalu Papa menyusul. Papa dulu baru mama. Oh, Papa dulu. Papa pergi, meninggal karena COVID, kemudian mamanya menyusul selang berapa hari? 19 hari. 19 hari. Oke. Semua karena COVID ya? Iya. Sorry ya, berduka cita ya. Ya itu, ya memang itu pasti sesuatu yang berat sekali ya untuk kita terima. Nah, lalu kita kepingin tahu apa yang Saudara rasakan ya sesudah 3 bulan ditinggal oleh Mama dan Papa di rumah ya. Saya coba untuk ini ya. Jadi Soda ini tipikal anak yang sebenarnya dia family dog ya. Family dog itu dekat dengan orang ya. Dia ini tipikal anak yang deket banget ya, bondingnya kuat banget ya, terutama sama mama ya. Ya tadi Gareth sudah jelaskan ya seperti apa ya. Tapi yang menarik di sini adalah kalau saya rasakan dia ini punya perasaan yang persis sama seperti yang kamu rasakan sebenarnya, ya. Jadi dia masih kehilangan, ya. Dia masih ngerasa sedih, ya. Tapi kalau saya lihat, memang dia punya master, ya. Jadi dia family dog, tapi dia punya master. Masternya siapa? Mama kamu sebenarnya, ya. Dan begitu mama kamu nggak ada, dia seperti merasa apa ya? Something yang benar-benar kehilangan ya, dan terutama karena dia lihat kamu juga sangat sedih sampai sekarang gitu loh. Ya saya tahu karena ini memang berat sekali ya, ditinggal pergi orang tua sekaligus dua-duanya nggak ada ya. Artinya buat dia karena sekarang yang dia lihat sebenarnya kan Kak Lala ini ya gitu loh, yang jadi di rumah itu yang bondingnya kuat itu kan sebenarnya kamu yang lebih kuat ya. Nah itu yang dia rasakan seperti itu. Jadi dia merasa sedih, tapi
anak ini sebenarnya tipikal motivator. Ya, kenapa saya bilang gitu? Karena dari semua yang diomongin tuh saya kerasa banget emosi dia itu sebenarnya dia sedih banget. Ya, tapi yang saya lihat dia tidak mau menunjukkan bahwa dia sedih. Gitu loh. Jadi dia selalu berusaha untuk menghibur kamu. Bener nggak? Kalau di rumah gitu loh, ya kan? Dia nggak mau melihat kamu sedih gitu ya. Karena tanpa kamu sadarin kan kamu sering nangis di depan dia. Bener nggak? Ya kan? Iya. Kamu sering curhat sama dia, ya. Nah, itu sehingga sebenarnya dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, yang seharusnya dia kepengen banget dia berbuat banyak hal gitu ya sebenarnya untuk menghibur kamu gitu ya, tapi dia merasa aku nggak bisa berbuat apa-apa kecuali aku berusaha untuk kelihatan menyenangkan gitu ya, kelihatan yang menghibur. Nah, dia tuh selalu kepengennya seperti itu sebetulnya. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu datang, kamu ada di rumah, pasti dia happy gitu ya. Iya, dia happy. Bahkan dia kalau aku nangis dia suka bawain bonekanya. Nah ya, karena dia mau menghibur kamu gitu ya. Sebenarnya dia lebih ke motivator dog sebetulnya ya. Kemudian kalau nanti kamu coba lihat ya, kalau kamu nggak ada, kamu coba lihat ekspresinya. Pasti beda banget pada saat dia sendiri dengan ada kamu. Iya, beda. Kalau aku lihat di CCTV dia kayak ya udah diem bengong. Ya, ngelamun, ya kan? Nah, disitulah sebenarnya dia ngerasa dia sedih banget tuh di situ gitu loh. Jadi karena nggak ada bukan karena nggak ada siapa-siapanya, tapi karena itu menjadi me time-nya dia, dan dia masih ngerasa sedih sehingga dia kalau dia nggak ada orang, maka dia di situ baru dia ngerasa sebenarnya dia kepengen nangis gitu ya, gitu loh. Nah, dia itu sebenarnya melampiaskan kesedihan dia pada saat nggak ada kamu sebenarnya, karena dia tahu kalau dia memperlihatkan kesedihan itu di depan kamu gitu ya, nah kamu kan pasti lebih sedih lagi, betul nggak sih gitulah ya. Jadi anak ini sebenarnya luar biasa banget gitu, dia kepingin supaya kondisi ini tuh berubah gitu ya, kembali normal gitu, kira-kira gitu ya. Anyway sih sebenarnya kalau saya lihat dia masih ada rasa tidak nyaman gitu ya, masih ada rasa sedihnya dia ya, tapi itu lebih kepada karena benar-benar dia kehilangan gitu ya. Jadi dia merasa orang yang selama ini menjadi master saya, kemudian begitu master saya tidak ada, begitu di awal mungkin sekitar 1 bulan pertama dia kebingungan sekali gitu loh ya. Dia ngerasa seperti nggak punya arah kemana gitu, mami ini kemana gitu, kok nggak ada gitu loh. Yang biasanya pagi-pagi dia udah deket situ gitu ya, ngikutin kemana pergi gitu kan, lalu dia ajak jalan-jalan gitu. Nah, ini dia kehilangan itu gitu loh. Jadi seakan-akan dia merasanya panik, ada paniknya gitu ya, karena dia ngeliat kok nggak ada ya gitu. Rutinitasnya berubah gitu. Berubah iya. Lalu kemudian dia nggak ngerasa mana gitu, mereka ini kemana gitu ya. Nah, itu pelan-pelan berangsur-angsur mungkin lebih bagus ya, lebih membaik ya. Nah, meskipun emosinya saat ini tuh memang lebih kepada karena dia merasanya kepingin menghibur kamu, tapi dia nggak tahu bagaimana caranya. Makanya kalau kamu sedih dia bawain boneka. Iya, ya luar biasa banget ya anak ini. Gila-gila air matanya kalau sama dia. Iya, karena dia nggak bisa lihat kamu sedih itu, dia nggak bisa. Meskipun dia juga sedih sebenarnya gitu loh ya. Tapi ibaratnya, aku jadi sayang nangis sih. Ya karena kerasa banget gitu ya, efeknya itu memang masih ada ya, masih kerasa gitu. Tapi intinya adalah sebenarnya dia kepingin, pesannya dia kan sebenarnya udahlah ya, ayo kak kita sama-sama nih gitu, ayo Cici kita sama-sama ya gitu ya kan, artinya kita sama-sama menjalani hidup ini dengan sesuatu lembaran baru gitu loh ya, kira-kira seperti itu kok kondisinya. Makanya dia lebih, kalau kondisinya sekarang itu dia masih kehilangan, tapi sebenarnya dia lebih sedihnya dia itu lebih kepada ayo Ci, ayo gitu ya kan, Cici juga harus kuat. Nah, itu seperti itu. Tapi karena dia lihat
aduh aku juga nggak bisa bantu banyak gitu ya. Nah itu yang membuat dia jadi sepertinya seakan-akan aku harus apa lagi gitu ya. Nah itu aja sih kalau saya lihat. Karena dia kepinginnya, ayo Cici harus kuat dong sekarang gitu ya. Mama udah nggak ada, ayo gitu kita sama-sama itu. Sebenarnya perasaan dia ya sama perasaan kamu ya sama sebetulnya sedihnya gitu ya. Nah tapi sekarang ini dia jadi merasa aku juga sedih, tapi aku juga lebih sedih kalau lihat Cici seperti ini gitu loh, ngerti nggak? Ya. Nah jadi dia kepingin supaya kamu ya saya tahu ini berat, saya tahu ya, dan ini tidak mudah. Kalian memang perlu waktu ya untuk merilis ini, tapi saya coba bantu ya, saya akan bantu untuk menghealing dia, dan saya juga coba untuk menghealing kamu supaya masing-masing bisa lebih apa ya kuat lah ya gitu loh untuk menghadapi kondisi seperti ini, oke? Ya pinter ya. Mungkin pesannya dia, tadi kita berdoa sebentar buat mama kamu, mama papa kamu ya. Jadi pesannya dia supaya saya menghealing kamu, supaya kamu jangan sedih terus. Kamu oke? Oke? Oke, jadi kalau bisa mungkin ya di awal-awal mungkin kamu mempertanyakan ya, kenapa mereka harus pergi berdua, kenapa mereka dipanggil gitu ya. Mungkin kamu masih belum bisa terima mungkin di awal ya. Saat ini artinya Tuhan pasti punya maksud ya, dan Tuhan tahu kamu bisa melewati ini gitu loh, supaya kamu juga bisa kuat ya. Saat ini mereka doakan mereka ya, karena mereka sudah lebih mereka butuh doa kamu saat ini ya. Tapi kalau saya lihat ya mereka sudah oke sebenarnya ya. Dan saat ini ya yang sebenarnya diinginkan, yang diharapkan dari kamu sebenarnya supaya kamu bisa lebih bersukacita dalam menghadapi semua masalah di hidup kamu ya, karena problem selalu ada ya. Nah itu mungkin ibaratnya sekarang tidak perlu bersedih lagi ya, doakan saja mereka dan perbanyak kamu berdoa setiap harinya, lalu jadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kamu saat ini ya. Saya yakin kamu pasti bisa melewati semuanya ini, oke? Sementara dari dia berharap kamu juga seperti tadi yang saya bilang tadi ya, karena kalau saya lihat dia sudah lebih recovery pada saat ini, dia sudah tidak terlalu sudah beda lah ya gitu lah ya. Tapi itu dia yang menarik dari dia adalah yang dia bilang sama saya begitu saya tadi udah healing dia, aku mau minta tolong dokter healing juga ciciku gitu. Dewasa ya. Ya, dan selama saya menghealing kamu, dia juga selalu, dia ada di situ dan dia juga mendukung itu ya, luar biasanya itu ya. Jadi kalau saya lihat dia biarpun dia kecil seperti ini ya, tapi dia sangat-sangat kepingin untuk melihat prosesnya kamu, di mana kamu jangan bersedih lagi ya. Kamu harus bisa mulai untuk move on ya, lebih berserah, oke? Harusnya ya kamu pasti bisa lah gitu ya. Dia kepingin lihat kamu happy, itu intinya, oke? Ya. Ya yang penting sekarang kalau kamu happy, dia pasti happy, udah gitu aja, ya. Dia masih merasa karena dia kepingin menghibur kamu, tapi dia nggak tahu gitu gimana caranya menghibur kamu gitu ya. Ya mungkin sekarang kalau kamu lagi sedih, cobalah untuk bersama-sama ngobrol dengan dia, tapi bukan mengobrol kesedihan, tapi lebih kepada saling bersyukur, oke? Supaya kamu bisa lebih sedih kamu bisa berangsur-angsur hilang, kamu bisa lebih punya joy, punya damai, ya? Seperti itu kira-kira, oke?
Oke, Soda. Ya, oke guys. Jadi ini cerita tentang Soda dan Kak Lala ya. Kita kepingin melihat mereka berdua lebih happy sesudah ini. Memang ini tidak mudah, saya tahu ini sesuatu yang sulit untuk diterima, tapi saya percaya mereka berdua pasti bisa melalui ini ya. Ya, kita doakan supaya mereka bisa secepatnya untuk kembali ya, move on dengan semua tugas dan pekerjaan mereka di dunia ini ya. Karena semuanya pasti punya, Tuhan pasti punya rencana ya, dan semuanya itu kita percaya itu yang terbaik ya buat Lala dan juga buat Soda. Oke guys, mereka ini memang luar biasa ya. Saya belajar banyak dari kalian berdua. Ya, semoga mereka selalu sehat dan diberikan kebahagiaan dan kedamaian. Oke, thank you.